Waalaikumsalam. Terima kasih sudah bergabung pada kesempatan malam ini. Kita akan lanjutkan pelajaran kita tentang sosiologi, ya. Nah, kita review dulu. Minggu lalu kita sudah sampai di mana materinya? Ayah, aku ada di sini, terus ayah juga di sini. Ayah di sekolah deh ya. Ayah pakai laptop itu loh. Ya, tapi kan aku mau ngomong, ayah mau ngomong. Kan nggak bisa, ayah ngajar, aku rapat. Ya udah sebentar ya, Pina. Gimana nih? Apa gitu? Kenapa tak? Cucu kenapa? Cucu bersuara. Ambil. Siapa? Ambil. Ambil cucu. Nah, udah buruan. Masa sih ngomong asal apa? Kita mulai yuk. Kelasnya dipindah sebentar. Maaf ya. Ini ada gangguan teknis sebentar. Oke ya. Suara saya kedengaran tidak? Suara saya kedengaran tidak? Oke ya. Kita akan mulai lanjutkan materi kita, yaitu kita tentang perilaku menyimpang dan sikap-sikap antisosial. Jadi kita akan membahas tentang perilaku menyimpang dan sikap antisosial. Oh iya, masih putus-putus. Oke, sekarang suaranya kedengeran nggak? Contoh perilaku menyimpang. Contoh perilaku menyimpang apa saja? Oke, ini adalah beberapa contoh daripada perilaku sosial yang menyimpang. Ya. Jadi di kita itu perlu belajar tentang perilaku menyimpang. Kenapa? Karena dalam sosiologi kita harus tahu bahwa dalam sosiologi kita belajar tentang apa itu nilai, apa itu norma. Ya, kita tahu apa itu nilai, norma, dan hukum. Ya. Jadi ada nilai, norma, dan hukum. Jadi ketika kita bicara sosiologi, berarti kita nanti bicara tentang interaksi sosial, kita bicara tentang kelompok sosial, ya kan? Kita bicara tentang mobilitas sosial, ya kan? Kita bicara tentang struktur sosial. Nah, itu adalah bagian-bagian dari hal yang harus kita ketahui tentang sosiologi. Ya. Nah, perkalian antar pelajar, oke, itu masuk kriminalitas ya, oke, kita sebut di sini tawuran ya. Nah, apalagi coba contohnya daripada perilaku menyimpang ini. Kita akan tahu mengapa ada perilaku menyimpang. Perilaku menyimpang itu adalah kegiatan yang tidak sesuai dengan norma atau nilai yang ada di masyarakat tersebut. Ya. Nah, sekarang kita belajar juga sebelumnya, nilai dan norma itu apa? Siapa yang menciptakan nilai dan norma?
Nilai dan norma itu nanti akan terkait dengan budaya. Ya. Nilai dan norma itu akan terkait dengan budaya, akan terkait dengan agama, religi. Ya. Bahwa suatu kelompok masyarakat itu punya nilai-nilai tertentu yang dihormati, yang dijunjung tinggi, yang harus diikuti, itu berupa adat istiadat ataupun budaya. Ya. Nah, itulah ada nilai-nilai norma-norma yang harus diikuti. Ya, sebelumnya saya mau tanya, dari perilaku menyimpang dan sikap antisosial ini ada pertanyaan dulu tidak sampai sini? Sudah dibaca belum bukunya? Sudah baca bukunya belum? Ya, sudah membaca buku modulnya? Baik. Bab 12, perubahan sosial dalam masyarakat. Oke, tentang perubahan sosial dalam masyarakat. Sekarang kita lihat. Perubahan sosial kemarin kita sudah bahas. Oke, kita lanjut ya. Perubahan sosial di masyarakat. Kita kenal ada yang namanya reformasi, ada yang namanya evolusi, ada yang namanya revolusi, ya kan? Nah, ada yang disebut dengan transformasi, ya. Ini adalah, kemudian ada juga disebut dengan restorasi. Nah, ini adalah perubahan-perubahan sosial yang ada di masyarakat, ya. Perubahan sosial yang ada di masyarakat. Nah, dampak dari perubahan sosial itu apa? Ya kan? Dampak adanya perubahan sosial. Ya. Kita kenal di sini nama ada yang disebut dengan modernisasi. Ya. Apa itu disebut dengan globalisasi? Nah, ini adalah dampak-dampak yang ada daripada perubahan sosial, ya. Nah, sekarang perubahan sosial dengan zaman sekarang bagaimana? Nah, ini juga sekarang kita kaitkan dengan Indonesia, dengan seluruh dunia. Kita kenal juga di sini ada satu faktor penting yang perlu kita pelajari, yaitu ada yang disebut dengan media sosial. Ya. Ada yang disebut dengan nama media sosial. Nah, media sosial ini tentu saja akan mempengaruhi terhadap perubahan sosial yang ada di masyarakat. Sebagai contoh di Indonesia, dengan adanya Facebook, Twitter, kemudian Pet, Instagram, dan seterusnya, itu mempengaruhi perubahan sosial masyarakat. Ya. Jadi gaya hidup masyarakat berubah. Ya. Apa saja contoh? Ya, contoh media sosial ini, sosmed, ya. Media sosial ini contohnya apa efeknya? Ya, efek yang paling gampang contohnya adalah pada saat kampanye. Ini pada unsur politik, ya kan? Kemudian dalam pendidikan, kemudian dalam pola-pola komunikasi. Jadi mengangkat isu-isu sosial, ya kan?
ya. Coba sekarang saya bikin studi kasus, contoh kasus ya. Contoh kasus bagaimana perubahan sosial di masyarakat sekarang bisa terjadi ya, dengan adanya perubahan sosial tersebut ya. Contohnya adalah seperti ini. Ya, contoh studi kasusnya ini saya bikin huruf besar, nanti coba teman-teman kasih komentar. Oke. Change.org. Ini sudah tahu? Ada yang belum tahu? Siapa yang belum tahu? Ada yang sudah tahu? Belum. Siapa di antara teman-teman di sini yang sudah tahu? Belum semuanya. Oke. Change.org itu adalah situs yang membuat petisi ya, jika ada kebijakan publik yang tidak sesuai. Contoh kemarin Change.org ini petisi kepada Wali Kota Bandung atau kepada Wali Kota Surabaya terkait kasus kebun binatang Surabaya. Ya, contoh kasusnya adalah ini kan, contoh kasus nih. Saya bikin huruf kecil saja. Ya kan? Ya, Change.org itu adalah organisasi. Boleh dibilang dia adalah LSM atau NGO, Non-Government Organization. Jadi bisa disebut Change.org ini sama dengan gerakan sosial. Ya kan? Nah, gerakan sosial atau mobilitas, di mana di sini orang bisa membuat gerakan-gerakan, ya. Gerakan sosial. Contohnya, ketika kita ada kebijakan publik yang tidak sesuai, kita bikin petisi supaya aturan tersebut tidak jadi dilakukan atau diinikan. Ini membuat adanya perubahan publik. Nah, ini adalah salah satu contoh bagaimana kita belajar sosiologi. Ya. Boleh dicek ya, silakan. Oke. Ini di bawah masyarakat umum ya. Oke, saya kasih tugas saja lah sekarang ya. Tugasnya sekarang ya. Tugas.
Oke. Oke, ini tugasnya. Saya minta dikerjakan sekarang ya. Oke, coba buka change.org. Nah, kemudian dari change.org itu list kasus yang terkait dengan perubahan sosial ya. Ini pakai tanda kutip kasus di Indonesia karena di change.org itu ada juga kasus di negara-negara lain. Tapi kita pilih kasus di Indonesia. Kemudian pilih 1, 2, atau 3 kasus yang terkait dengan perubahan sosial ya. Dari kasus tersebut, coba berikan opini, pendapat, dan hubungkan dengan teori sosiologi yang sudah dipelajari. Ya, teori yang sudah dipelajari, misalnya tentang mobilitas sosial, tentang struktur sosial, kemudian tentang norma, tentang nilai, dan seterusnya. Oke, waktunya 30 menit, dimulai dari sekarang ya. Nanti jam 10 kita bahas ya.
Oh, iya.
Oke, silakan. Oke, silakan. Eh, untuk yang udah selesai, ini udah jam 10 ya. Kita mulai saja lah. Siapa yang mau duluan mau memberikan komentar dan memberikan pendapat dari apa yang sudah dibaca-baca dari situs yang sudah saya tentukan tadi? Oke, silakan Mbak Katarina Noviani. Duluan, silakan, silakan. Silakan langsung bicara atau mau nulis. Ya udah, ini nggak apa-apa. Silakan duluan aja. Mbak Rina dipanggil nggak jawab-jawab kok, dipersilakan nggak jawab. Jangan rusak pilkada dengan apa? Oke, terima kasih Mbak Katarina sudah memberikan satu kasus dengan perubahan sosial. Oke, yang lainnya ada? Siapa lagi yang mau mencoba menjawab? Jadi memang banyak kasus untuk di Indonesia ya terkait dengan perubahan sosial. Ya. Jadi kenapa? Karena ya kita dinamis, masyarakat itu dinamis. Sebagaimana kita ketahui bersama di pelajaran sosiologi ini kita ketahui bahwa ada yang namanya dinamika sosial. Artinya apa? Bahwa masyarakat itu tidak diam. Jadi masyarakat itu selalu bergerak, selalu berubah-ubah. Makanya dikenal ada dinamika sosial, ada mobilitas sosial. Nah, dari situ juga tentunya akan terkait dengan perubahan sosial, ya, ada interaksi sosial, ada perubahan sosial. Oke, itu tadi satu kasus tentang pilkada. Oke, yang lainnya mau bahas kasus apa? Tadi yang paling awal itu Mbak Fatimah kalau nggak salah siapa ya? Tadi sudah menulis 3, oh Mbak Fatmawati.
Mbak Fatmawati, jangan biarkan kasus pemerkosaan massal. Terus tolak pendidikan full day. Kemudian mengesahkan undang-undang penghapusan kekerasan seksual. Ya. Jadi ini banyak juga. Kenapa? Karena di Indonesia sekarang sering terjadi kasus kekerasan seksual. Nah, kan masyarakat juga tentunya yang merasa tidak aman akhirnya membuat petisi bahwa kekerasan seksual tidak boleh terjadi lagi. Karena itu makanya karena itu ya itulah jadi harus menjadi perubahan, membuat gerakan di masyarakat. Nah, gerakan-gerakan sosial ini tentunya akan terhubung dengan perubahan sosial itu tadi, ya, tentang apa yang akan diperjuangkan oleh masyarakat tersebut. Yang diperjuangkannya itu apa? Berupa nilai-nilai atau norma-norma atau aturan-aturan atau undang-undang atau hukum atau peraturan daerah atau peraturan adat. Nah, itu kan semua adalah bagian daripada bagian penting daripada sosiologi. Ya. Boleh, silakan. Kalau mau langsung, silakan bahas ini. Mic-nya dihidupkan, silakan, atau mau diketik boleh. Kalau mau dihidupkan mic-nya silakan. Kalau mau diketik juga silakan. Ya. Oke, ya. Baik, terima kasih Mbak Sini. Ya, itu ada satu petisi ya terkait dengan bagaimana kita memperlakukan hewan. Ya, itu juga jadi sebuah gerakan sosial. Kenapa? Karena ya hewan-hewan kadang ya kemarin juga kasus viral ya beberapa kali ada orang nembak kucing, akhirnya orangnya kena kasus diperkarakan ya kan. Nah, itu bukti bahwa di sini ada gerakan masyarakat, di sini ada perubahan sosial. Masyarakat yang asalnya tidak peduli tentang lingkungan, yang tidak peduli tentang hewan, tapi dengan adanya media sosial sebagai alat komunikasi dan alat interaksi sosial, akhirnya ini bisa menjadi sebuah alat untuk mendorong pergerakan sosial atau perubahan sosial. Seperti itu tadi. Ya, contohnya bagaimana internet dengan change.org ini mendorong perubahan sosial. Ya, ada berapa banyak petisi yang dibuat di change.org yang ternyata berdampak di kehidupan nyata yang sebenarnya. Jadi dari gerakan internet menjadi gerakan yang sebenarnya. Itu kan kalau mau dilihat contohnya yang dulu kasus Prita ya, ada koin
koin untuk Prita. Kejadian ketika dia menulis email tentang komplain ketidakpuasan, kemudian digugat sampai akhirnya sidang dan seterusnya. Nah, itu adalah contoh bagaimana internet dan media sosial itu bisa mempengaruhi terhadap gerakan sosial dan perubahan sosial. Ya, seperti itu. Oke, mari ini saya lebih tertarik ke kasus bebaskan Ibu Nuril dari jeratan UU ITE. Oke. Mbak Katarina, lanjutannya tentang penyebaran kebencian rasial, diskriminasi, dan radikalisasi di internet. Nah, itu tadi. Memang ini adalah isu yang lagi panas kalau di Indonesia itu ya, tentang ujaran kebencian, kemudian tentang radikalisasi gitu ya. Itu dari dalam setahun terakhir ini menjadi isu yang sangat ramai. Oke, Mbak Marini kalau boleh silakan Mbak Marini ditanggapi, ditulis atau dihidupkan mic-nya, silakan. Silakan hidupkan mic-nya. Silakan hidupkan mic-nya. Ya, terkait dengan UU ITE itu. Oke, ditulis. Oke, silakan. Silakan kalau nggak bisa buka mic boleh ditulis. Sambil menunggu Mbak Marini yang lain. Wah, Mbak Fuada. Mbak Fuada dengan tertarik dengan kasus KPK. Boleh disiapkan jawabannya nanti. Mau buka mic atau mau ditulis? Silakan. Mau dibuka mic atau mau ditulis? Oke, silakan. Oke ya, emang betul ya. Memang sekarang lagi rame karena ada pansus KPK. Pansus KPK itu kan diselenggarakan oleh DPR, ya itu antara ya dan tidak. Ya kita rakyat nonton saja karena kita juga menginginkan bahwa negara kita jadi lebih baik. Negara kita anti korupsi gitu kan, korupsinya dikurangi. Yaitu ada contoh perubahan sosial bagaimana masyarakat sekarang mengharapkan pemerintahan yang bersih, yang bebas dari korupsi. Ya, itu bagaimana? Gerakannya lewat apa? Nah, KPK adalah salah satu badan yang dibentuk pemerintah waktu itu oleh Presiden sebagai badan yang melaksanakan untuk kegiatan pemberantasan korupsi. Gitu kan. Oke, yang lain ada lagi yang mau ngasih komentar dulu? Silakan, masih ada waktu nih. Silakan yang belum boleh
dibaca, dipilih, kemudian berikan komentar. Silakan. Silakan yang belum siapa? Yang baru-baru masuk tuh yang sudah dilihat-lihat belum tugasnya? Ayo, banyak kasus di Indonesia ya. Di Ceng.org itu banyak kasus. Saya yang sering terkenal itu yaitu tadi yang kasus terhadap binatang ya. Mulai dari kebun binatang Surabaya, kemudian terakhir itu kasus dengan kebun binatang Bandung ya kan. Nah, seperti itu. Silakan, ada yang mau memberikan komentar lagi? Masih ada waktu 10 menit kurang lebih. Wah, jangan biarkan kasus perkara massal lenyap. Kurangnya respon pemerintah tentang kasus berdampak merugikan korban. Oh. Ya, benar. Jangan biarkan kasus pemeriksaan massal lenyap ya, karena kurangnya respon pemerintah. Itu merugikan. Betul. Itu kan terkait dengan penyimpangan sosial ya. Sebelumnya kita sudah bahas itu, penyimpangan sosial. Ya, halo, silakan. Halo, selamat malam. Silakan, Bu Dwi. Waalaikumsalam. Silakan, silakan. Gimana, Mbak Dwi? Ya, Ceng.org ya. Kenapa? Kok pelan suaranya? Oh, nggak mudah. Ya. Oh, ya.
Oh iya. Iya, halo. Oke. Jadi memang bahwa itu ada gerakan di masyarakat yang mendukung adanya perubahan peraturan bermain basket boleh menggunakan hijab. Nah, itu kan menjadi sebuah kemenangan. Jadi, gerakan masyarakat yang mendorong agar FIBA mau memperbolehkan pemain basket menggunakan hijab. Ya. Itu ada perubahan sosial juga. Artinya bahwa hijab itu adalah nilai norma atau aturan yang ada dalam ajaran agama Islam. Ya. Aturan agama. Nah, aturan agama ini kan berarti terkait dengan norma dan nilai agama tersebut. Yang ini diwujudkan dalam kegiatan sosial ketika dia berolahraga, bermain basket. Nah, seperti itu ya. Ya, oke. Ini sudah banyak catatan-catatannya. Oke. Mbak Marini, kurangnya keadilan di hukum. Nah, ini kurangnya keadilan di hukum dan perlindungan hukum terhadap perempuan, sehingga keadilan hukum selalu berpihak pada yang kuat. Seharusnya sebagai badan keadilan hukum lebih bertindak adil. Oh iya, ini benar. Penyelidikannya harus dikuatkan, jangan semena-mena terhadap orang yang lemah. Memang betul bahwa itu juga ada gerakan sosial terhadap bagaimana memperkuat institusi hukum ya, institusi hukum di Indonesia. Baik itu kan institusi hukum itu adalah bagian daripada pengendalian sosial ya, bagian daripada pengendalian sosial. Ada kehakiman, ada kejaksaan, ada polisi, ada satpol pp. Itu adalah bagian daripada pengendalian sosial. Jadi badan-badan hukum itu adalah pengendalian sosial. Supaya apa? Supaya kehidupan masyarakat tertib teratur. Nah, itu juga harus bersikap adil. Ya, betul. Jadi memang harus bersikap adil. Oke, terima kasih Mbak Marini. Ini oke. Memang harus begitu ya. Harus berdampak terhadap perubahan sosial dan jangan sampai ada gerakan-gerakan ketidakpercayaan terhadap institusi hukum. Seperti sekarang masyarakat ada gerakan tidak percaya pada polisi misalnya. Nah, itu kan juga berbahaya dan tidak baik seperti itu. Ya. Oke, Mbak Sini lagi. Sebab dari perlakuan semena-mena terhadap hewan bisa mengurangi kesadaran masyarakat. Nah, ya betul. Jadi kita harus tetap berperilaku baik kepada semua makhluk hidup. Ya, kita harus bisa bersikap adil kepada semua makhluk hidup. Oke, silakan. Ada yang belum? Siapa yang belum? Silakan yang belum siapa? Mbak Rohimah barangkali belum? Mbak Rohimah, Mbak Herzizah, silakan. Yang belum, Mbak Ervina. Ayo. Silakan Mbak Sunarsi. Nggak apa-apa, masih ada waktu. Silakan kita diskusi ya. Jangan takut salah. Jangan takut salah. Kita ini adalah belajar ya. Kita ini adalah belajar. Di sini kita belajar, kita bisa diskusi ya. Jadi kita kan makanya kita sudah punya modulnya sudah dibaca bukunya. Nah, kita tinggal aplikasikan, kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari dari ilmu yang sudah kita pelajari itu gitu. Ya. Oke, silakan Mbak Erziza mau masih belum mudeng. Waduh. Yang belum mudeng siapa lagi? Mbak Dwi sudah mudeng. Kau sudah rasa plong. Ya wes, no. Ya, jadi begini maksudnya, di change.org itu kan ada berbagai macam petisi ya, berbagai macam petisi. Nah, petisi itu kan terdiri, kenapa ada petisi? Itu karena ada masalah. Nah, karena ada masalah sosial, sekali lagi ya. Petisi itu ada karena ada masalah sosial. Nah, masalah sosial ini nanti kita lihat. Yang akan kita lihat masalah sosial yang ada, kemudian dikaitkan dengan perubahan sosial. Sebagaimana judulnya www.change.org. Change itu kan artinya berubah. Jadi emang ini situs adalah terkait dengan perubahan sosial.
gerakan sosial untuk merubah. Makanya di situ bisa dilihat berita-beritanya ya atau kasus-kasusnya. Nah, seperti itu. Iya, kayak komen di FB, betul. Kalau di FB aja suka pada komen rame kok. Kalau ada kasus apa ya kan? Nah, iya, itu kan kasus dari media sosial. Sekarang cobalah teman-teman ini sekarang kan sudah jadi siswa KPC ya. Ya, betul. Jadi petisi tadi itu status, terus kita kasih komen. Iya, betul tuh. Ini kan sudah ada. Tuh, komennya juga harus ada pengetahuan, ada ilmunya. Jadi ilmu sosiologi yang sudah dipelajari. Ngerumpi, komen sama ngerumpi beda tipis. Iya, opini sama pendapat. Nah, ini saya kasih masukan. Tolong ya. Ya, ya, saya kasih masukan dulu sebentar ini. Ya, jadi ini penting nih. Teman-teman di sini udah siswa, ya, sudah belajar, sudah punya ilmu. Jadi statusnya di FB cobalah dikontrol. Ya, ingat sudah ada undang-undang ITE ya kan, informasi dan teknologi apa? Informasi teknologi elektronik ya kan. Jangan sampai jadi kasus gitu, cuma gara-gara komen nanti urusan sama polisi. Banyak kasusnya. Gara-gara status kemudian urusan sama polisi. Nah, itu kita sudah punya ilmunya. Ya, kita belajar sosiologi. Mungkin orang bilang, ini statusku, ini FB ku, suka-suka aku. Nggak bisa begitu ya. Itu nggak boleh. Ya. Karena apa? Karena namanya media sosial itu nanti akan berimpact kepada yang lain. Ya, betul. Manfaatnya akan berimpact kepada yang lain, berkait dengan orang lain. Gitu. Makanya kita belajar di sini sudah belajar sosiologi, jadi sudah tahu apa interaksi sosial itu bagaimana, kalau kita mau merubah masyarakat itu bagaimana. Ini kan nanti bisa, saya sudah sebutkan bahwa media sosial itu bisa dijadikan sebagai alat untuk melakukan perubahan sosial, jangan salah, ya kan? Sekarang ada grup WhatsApp, ada grup Telegram, ya kan? Ada grup Facebook, ada Twitter dan seterusnya. Itu semua kan bisa dijadikan sebuah alat untuk propaganda, untuk menyebarkan nilai, ya kan, menyebarkan paham. Makanya tadi itu siapa, Katarina bilang bahwa menyebarkan paham radikalisme lewat internet misalnya, ya kan. Nah, itu kita cobalah, kita ini sudah belajar gitu. Kita itu terpelajar, kita sudah tahu ilmunya, kita sudah belajar sosiologi. Jadi kita jangan mudah terbawa-bawa, jangan mudah terjebak. Ya, penting di sini. Makanya saya mungkin kalau teori bolehlah, teman-teman kan sudah punya modul tuh, tinggal dibaca lah. Insya Allah nanti kalau sering dibaca, latihan, nanti pada saat ujian, insya Allah pasti akan bisa. Toh di ujian pun nanti akan terkait dengan kasus-kasus soal-soal seperti ini. Ya. Betul, internet itu ada undang-undangnya, ada aturan-aturannya, betul. Iya, memang benar. Makanya ada undang-undang ITE, ya, undang-undang untuk internet. Makanya hati-hati menggunakannya. Itu kan juga terkait dengan norma dan nilai, seperti pornografi, ya kan? Orang kalau di Amerika pun yang negara bebas, pornografi nggak sembarangan. Harus umur 18 tahun ke atas baru boleh, ya kan? Nah, seperti itu. Itu kan ada aturan-aturannya, ada norma-normanya, seperti itu. Ya, memang makanya saya bilang di sini kita harus menunjukkan.
kita menunjukkan bahwa kita adalah siswa, kita adalah terpelajar, kita ada ilmu. Jadi mungkin status tuh nggak asal-asalan, nggak alay, nggak apa. Jadi tunjukkanlah bahwa kita itu orang yang punya ilmu. Bagaimana sih seperti itu ya? Itu dia kan, karena nggak paham aturannya, makanya kita perlu teman, perlu diskusi, perlu belajar, perlu sekolah, perlu ikut paket C. Ya. Oke, waktunya sudah cukup ya. Terima kasih atas kehadirannya dan terima kasih atas diskusinya. Semoga diskusinya pada kesempatan malam hari ini bisa diambil hikmahnya, diambil pelajarannya. Sekali lagi, sosiologi modulnya sudah ada. Kita bahas perubahan sosial, tentang evolusi, revolusi, transformasi, dan seterusnya ya. Jadi semua juga sudah kita pelajari. Semoga apa yang sudah kita bahas pada kesempatan malam hari ini ada yang bermanfaat buat kita semua sebagai amal ibadah kita, sebagai niat kita untuk menambah ilmu, menjadikan kita lebih baik lagi bagi dunia maupun akhirat, ya enggak? Oke, itu dulu mungkin waktunya karena sudah cukup ya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Insya Allah hari Minggu ya, malam Minggu besok saya akan agendakan lagi. Mungkin hari Minggu ya. Ini kan karena kita mengejar kekurangan waktunya. Oke ya, itu saja. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangannya. Sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Ya, sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat beristirahat. Dan yang masih kerja ya selamat bekerja kembali. Yang mau langsung istirahat selamat beristirahat. Assalamualaikum.